Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medi dari ini. Nama saya Elza Mulyana. Nama saya Nisa Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai peradaban Islam pada masa modern. Selamat menyaksikan. Kalian tahu gak sih tentang peradaban Islam pada masa modern? Jadi, peradaban pada masa modern ini merujuk pada perkembangan sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan umat Islam sejak abad ke-18 hingga saat ini, yang ditandai dengan interaksi intens antara dunia Islam dan juga dunia Barat, serta munculnya upaya pembaruan atau reformasi dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Nah, jika kalian ingin mengetahui secara lebih dalam mengenai kondisi Islam pada masa modern, yuk simak penjelasannya. Nah, pada di dalam buku Harun Nasution ini, pembaruan dalam Islam terbagi dalam 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan ketiga yaitu periode modern. Yang pertama yaitu periode klasik yang terjadi dari tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang dimana terjadi fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan dari 650 sampai 1000 Masehi, yang dimana Islam berkembang pesat ke berbagai wilayah. Wilayah kekuasaan juga meluas dari Afrika Utara hingga Spanyol dan dari Persia sampai India. Masa kejayaan dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan juga sistem pemerintahan. Selanjutnya yaitu pada fase disintegrasi yang terjadi dari 1000 sampai 1250 Masehi, yang dimana terjadi perpecahan umat Islam, terutama karena faktor politik. Munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Meskipun ilmu pengetahuan masih berkembang, stabilitas politik mulai runtuh. Yang kedua yaitu pada periode pertengahan yang terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, yang dimana terjadi fase kemunduran dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi, yaitu penerusan dari perpecahan sebelumnya pada masa periode pertengahan. Sistem khalifah ini tidak lagi diterapkan secara utuh. Umat Islam mulai mengalami kemunduran dalam berbagai aspek, politik, ekonomi, dan pengetahuan. Yang kedua yaitu pada fase 3 kerajaan besar, yang dimana terjadi pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimana muncul 3 kerajaan besar sebagai simbol kekuatan Islam. Yang pertama yaitu Kekhalifahan Utsmani atau Ottoman di Turki, yang kedua Kerajaan Safavid di Persia, dan ketiga Kerajaan Mughal di India. Meski kekuasaan politik masih kuat, perkembangan intelektual stagnan dan terjadi pembukuan pemikiran umat Islam. Yang ketiga yaitu periode modern. Setelah terjadi abad pertengahan, umat Islam memasuki masa modern atau masa pembaruan yang berlangsung sejak tahun 1800 sampai saat ini. Masa ini disebut sebagai masa kebangkitan karena umat Islam mulai berusaha menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Pada masa ini, wilayah-wilayah penting dunia Islam seperti Mesir jatuh ke tangan bangsa Barat. Hal ini membuat umat Islam sadar bahwa peradaban Barat jauh lebih maju dan bisa menjadi ancaman bagi Islam. Bangsa Eropa juga melakukan penjelajahan besar-besaran, menemukan wilayah baru seperti Amerika dan India, sehingga pengaruh Barat semakin meluas. Ada beberapa alasan mengapa pembaruan Islam muncul, antara lain yang pertama, umat Islam saat itu kurang memahami ajaran Islam secara mendalam, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak sepenuhnya mengikuti ajaran Islam. Yang kedua yaitu lenyapnya kekuasaan politik Islam yang dulu menjadi pelindung dan payung bagi umat Islam. Yang ketiga yaitu terjadinya berbagai konflik dan pergolakan yang panjang dalam dunia Islam antara abad ke-18 hingga abad ke-20. Yang keempat yaitu munculnya budaya-budaya yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan juga hadis. Karena kondisi tersebutlah pada abad ke-19 mulai muncul berbagai gerakan kebangkitan beberapa negara Islam. Meskipun bentuk dan cara perjuangannya berbeda, semua gerakan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memurnikan kembali kehidupan umat Islam dengan cara kembali ke ajaran Al-Quran dan juga hadis. Gerakan modernisme ini pada masa ini juga berusaha menjawab tantangan intelektual dan politik dari Barat. Gerakan ini mencoba menghubungkan warisan Islam dengan kemajuan zaman sehingga umat Islam tidak tertinggal dari bangsa Barat. Di satu sisi, Islam menginspirasi lahirnya semangat nasionalisme di beberapa negara, dan di sisi lain mendorong juga
terjadinya pembaruan dalam cara berpikir umat Islam. Namun, meskipun ada semangat pembaruan, sejak tahun 1924, umat Islam masih mengalami kemunduran dan kelemahan. Hal ini karena secara politik, umat Islam terpecah-pecah dan urusan mereka tidak lagi diatur berdasarkan hukum Islam. Secara singkat, masa modern adalah ketika umat Islam mulai sadar akan kelemahan dan berusaha bangkit dengan pembaruan di berbagai bidang, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa sejajar dan bersaing dengan bangsa Barat. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama, Rifa'ah Baldawi Rafi'at Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Nah, beliau ini adalah tokoh yang berhasil menerjemahkan lebih dari 1000 karya berbahasa Prancis ke dalam bahasa Arab, sehingga umat Islam dapat mengetahui ilmu-ilmu yang membawa kemajuan bagi bangsa Barat. Nah, beliau juga merupakan pimpinan majalah Al-Waqar Al-Misriyah yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha sebagai media untuk menyebarkan ide-ide pembaruan dan pemikiran-pemikiran Barat. Yang kedua, Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pelampor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada tahun 1765 di Kawalah, lebih tepatnya di Yunani. Muhammad Ali Pasha banyak melakukan inovasi yang sangat berpengaruh, yaitu berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir. Hal itu menjadi landasan munculnya tokoh pembaruan Islam pada masa berikutnya. Yang ketiga, Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Beliau lahir di Subrahit, Mesir pada tahun 1849. Ia aktif menulis buku, majalah, surat kabar, dan brosur yang bertujuan membangkitkan pemikiran Islam modern. Yang keempat, Rashid Ridha pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Beliau lahir di Kalamun, Lebanon pada tahun 1865 Masehi. Ia adalah pemikir bebas yang menghargai akal, namun lebih membatasi penggunanya pada urusan sosial, tidak untuk ibadah. Ia melanjutkan pemikiran Muhammad Abduh dan menekankan pentingnya argumentasi rasional dalam agama. Yang kelima, Sultan Mahmud II tahun 1785 sampai 1839 Masehi. Sultan Mahmud II lahir di Konstantinopel dan menjadi Khalifah Ottoman tahun 1808 setelah menggulingkan saudaranya, yaitu Mustafa IV. Dia dikenal sebagai reformis dalam tubuh Khalifahan Ottoman. Meski naik tahta melalui konflik internal yang melibatkan pembunuhan dan perebutan kekuasaan. Yang keenam yaitu Jamaluddin Al-Fahani pada tahun 1838 sampai 1897. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1838. Nah, beliau adalah tokoh pembaru Islam yang mengajak umat kembali ke ajaran murni Al-Quran dan Sunnah. Ia menyuarakan pentingnya persatuan umat Islam atau Jamiah Islamiyah dan membuka ijtihad untuk melawan kemunduran yang disebabkan perpecahan dan pengaruh luar. Yang ketujuh, Muhammad Iqbal pada tahun 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot tahun 1877 dari keluarga berambang Kashmir. Ia dikenal sebagai pemikir multidisiplin dan tokoh pembaru Islam. Iqbal menekankan pentingnya ijtihad dan pemikiran dinamis dalam memahami Islam. Baginya, hukum Islam dapat berkembang sesuai zaman dan Al-Quran mengajarkan penggunaan akal untuk memahami tanda-tanda alam. Yang ke-8, yaitu Ki Hajar Ahmad Dara pada tahun 1898 sampai 1923 Masehi. Beliau lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwis. Ia berasal dari keluarga ulama dan keturunan Maulana Malik Ibrahim. Sejak kecil dididik dalam lingkungan pesantren, ia menimba ilmu agama dan bahasa Arab. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah dan pelopor pembaruan Islam di Indonesia.
Yang ke-9 yaitu King Hajar Asyim Asyari pada tahun 1871 sampai 1947 Masehi. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari dan pada tahun 1871 di Jombang. Nah, ia berasal dari keluarga ulama pendiri pesantren dan termasuk pesantren keras dan tambak beras. Sejak kecil hidup di lingkungan pesantren, ia kemudian menjadi pendiri NU yang berfokus pada pelestarian tradisi Islam, al-sunnah wal jamaah dan pendidikan pesantren. Selanjutnya, pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Yang pertama, masuknya ide pembaruan ke Indonesia. Ide pembaruan Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur utama. Yang pertama, melalui masyarakat Arab, baik pedagang maupun pendatang tetap. Melalui jamaah haji asal Indonesia yang melihat langsung perkembangan pembaruan Islam di Timur Tengah, lalu membawanya kembali ke tanah air. Yang kedua, tokoh dan organisasi pelapor pembaruan, yaitu Syekh Ahmad Sukarti merupakan salah satu tokoh penting. Ia mendirikan organisasi Jamiatul Khair dan Al-Irsyad yang aktif menyebarkan ide pembaruan Islam. Yang ketiga, peran kaum muslimin di Minangkabau. Jamaah haji asal Minangkabau menjadi pelapor gerakan pembaruan. Nilai-nilai dan praktik pembaruan yang mereka lihat di luar negeri diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Lalu, hikmah belajar peradaban Islam masa modern. Yang pertama, menjaga ketauhidan dan akidah Islamnya, yaitu tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid dan keyakinan dasar Islam yang murni. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan umat. Umat Islam harus bersatu dalam menghadapi tantangan zaman modern. Yang ketiga, kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan, yaitu di era modern mendorong umat Islam untuk semangat dalam belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, penguasaan teknologi. Umat Islam didorong untuk menguasai teknologi sebagai sarana memajukan kehidupan dan peradaban. Yang kelima, menjaga kemurnian ajaran Islam. Ajaran Islam harus bebas dari campuran budaya luar yang menyimpang. Penyimpangan seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul harus dihindari. Namun budaya manusia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam masih dapat diterima.